فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, amma an yahjura ala auladihi wa warasatihi bismil waqaf hatta la yabi'uh. Adapun kalau seseorang itu memberikan batasan atau sekatan kepada anak-anaknya dan ahli warisnya dengan nama wakaf, sehingga mereka tidak menjual barang tersebut, mungkin rumah atau tanah atau tak tahu apa saja, bangunan-bangunan yang lain. Au taksura alaihi duyun, atau hutang dia itu banyak, fayakifu aqarahu khasyata ayyuba ali ashabil huquq, lalu dia mewakafkan properti dia karena dia khawatir properti dia dijual untuk memenuhi keperluan, memenuhi tuntutan orang-orang yang punya hak, yaitu para debt kolektornya. Au yaqifuhu, ini ada an ya di atasnya, tadi maktuh ke yang ada an. Berarti apa? Au yaqifahu ala auladih, atau dia mewakafkan properti tadi pada anak-anaknya. Fayuhramu ba'duhum, sehingga sebagian dari mereka terhalangi dari memperolehi hak. Wa yuhabi ba'dahum, dan dia condong pada sebagian yang lain, yaitu apa? Tidak adil. Ka'an yu'ajjila nasibal banati lahum, contohnya adalah dia menyegerakan bagian yang menjadi hak-hak anak perempuan untuk mereka, madumna ala qaidil hayah, sementara mereka masih dalam situasi hidup. Baik, wallahu alam, ini lafadznya seperti itu. Yang hidup mereka ataukah yang hidup itu dia kalau masalah warisan. Au yufaddilu ba'dal aulad ala ba'd, atau dia lebih mengutamakan sebagian anak tanpa mengikut sertakan sebagian yang lain, li ghairi qasdin sahih, bukan karena tujuan yang sah. Au yaqifahu ala jihatin minal jihad, atau dia mewakafkan ke suatu proyek, mungkin terkait dengan masjid, atau terkait dengan fakir miskin, atau terkait dengan jalan raya, atau terkait dengan sumur, tergantung jihadil khairiyah. Kalau itu baik, tapi kalau buruk, allati la birra fiha, tapi ternyata sekarang bukan yang baik-baik, malah mewakafkan dengan alasan kami muslim Nusantara, semuanya setara, semua agama setara, maka saya wakaf untuk dibuat gereja. Memang ada yang aneh-aneh orang itu, naudzubillah. Belum tentu dia wakaf untuk masjid, malah wakaf untuk gereja, atau wakaf untuk masjid dan gereja. Tetap yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Untuk yang bagi selain Allah tentunya itu haram, wakaf untuk selain Allah Ta'ala. Wala qurbah, dan tidak pula bernilai pendekatan diri pada Allah. Wakaf untuk partai, atau wakaf untuk istilahnya mungkin untuk tempat perjudian dan sebagainya misalkan. Wa nahwi dzalik, dan seperti itu. Fahada kulluhu laisa biwaqfin sahih, ini semua bukan wakaf yang benar. Bal huwa tahjirun bismil waqaf, bahkan itu adalah penyekatan tapi memakai nama wakaf. Baik, karena orang beraneka ragam, dan pertanyaan kepada para fuqaha juga beraneka ragam. Ada orang yang sedang bengang pada anak-anaknya, akhirnya dia mengatakan, sudah, semua anak saya tidak berhak mendapatkan. Kenapa? Karena tanah ini sudah saya wakafkan, sebelum saya mati saya sudah mewakafkan, biar kalian tak mampu menjualnya atau apa. Nah, kalau niatnya salah tentunya haram. Jelas kalau menjelang kematian, kalau dia mau wakaf itu polanya adalah pola wasiat, hanya sepertiga kalau dia sudah mau mati. Tapi kalau masih lama tak masalah, sedekah. Baik, yang penting niatnya baik, bukan niat yang jahat. Atau hutang dia banyak dan dia tidak rela kalau tanah yang ini dirampas oleh debt collector, maka dia
mendaftarkan ini wakaf, padahal dalam hatinya bukan wakaf, tapi tak apa, yang penting debt collector biar tidak mengambil tanah ini. Nanti setelah ini boleh kita batalkan ke pejabat tanah dan sebagainya. Ini juga bukan niat yang betul, ini haram. Menghalangi orang yang punya hak untuk mengambil haknya. Kalau debt collectornya memang punya hak, dia berhak untuk menuntut apa yang dulu menjadi hak dia, piutang-piutang itu. Atau dia mewakafkan untuk sebagian anak dan menghalangi yang lain, ini juga tidak boleh. Kecuali kalau ada niat yang betul, anak yang lain, anak cuma apa? Urusan dunia, mereka senang cari dunia. Sementara anak yang ini fisabilillah, dia tak mau ikut yang haram-haram, perlu saya bantu, tanah saya banyak. Nah, maka boleh dia mewakafkan untuk anaknya yang itu. Bukan niat hibah, tapi apa? Wakaf. Maka bukan milik anak yang fisabilillah tadi, tapi wakaf lillah. Cuma anak itu yang mengurusi untuk apa? Pondok pesantren atau masjid dan sebagainya. Atau apa? Mungkin untuk masjid susah lah, nanti pemerintah yang mengatur segalanya. Nanti anak saya tak mampu lagi mengatur jadwal kelas yang betul, pelajaran yang betul. Ya sudah, wakafnya bukan masjid, tapi sekedar apa? Tempat belajar ahlu sunnah, tempat pembelajaran, bukan wakafnya masjid misalkan, atau apa. Baik. Adapun kalau hibah memang wajib adil, semua anak wajib untuk berhak mendapatkan. Atau ada pula orang yang menyelisihi keadaan orang jahil di Yaman. Orang jahil di Yaman ma'ruf, mereka anak perempuan tidak dapat warisan sama sekali, hanya laki-laki yang dapat. Tapi nanti kalau kerja laki-lakinya malas, sementara perempuannya yang suruh kerja, dan itu biasa di Yaman, kecuali yang mengaji baik-baik dan ikut syariat. Ada sebagian orang di negara yang lain justru sebaliknya, sayang pada anak perempuan sampai-sampai apa? Dan dia sangat khawatir anak perempuannya nanti jadi terlantar, maka diberi hak lebih dulu. Padahal kalau sebelum mati itulah yang betul. Adapun kalau yaitu menjelang kematian ataupun kalau jauh dari kematian, ini berarti dia adalah hibah, wajib adil. Kalau menjelang kematian, maka apa? Maka boleh dia mengatur, tetapi tidak sampai menjadi kewajiban. Dia sekedar membantu. Kalau memang saya mati dalam keadaan harta statusnya demikian, maka pembagiannya begini-begini. Itu sekedar apa? Membantu untuk membagi. Tapi tidak bersifat wajib. Karena apa? Bersifat wajib kalau dia sudah mati. Boleh jadi ketika dia mati keadaan harta ada perubahan, bertambah mungkin atau berkurang, maka perlu dihitung lagi oleh mereka dan hakim atau siapa yang dijadikan sebagai hakim dalam masalah pembagian warisan. Intinya kalau hanya berat sebelah ini, kalau berat sebelah ini yang zalim, tak boleh. Baik. Kemudian selanjutnya fahadhihi yadkhulu fi abwabiz zulm. Maka wakaf yang seperti ini walaupun namanya wakaf, justru dia masuk ke pintu-pintu kezaliman. Badalan min abwabil bir, sebagai ganti dari pintu-pintu kebajikan. Ya, tatkala caranya salah atau niatnya salah, tak jadi dapat pahala, malah berdosa dia. Li'annahu laisa ala muradillah, karena wakaf dia tadi tidak berdasarkan kehendak Allah, kehendak syariat. Jelas Allah tidak ingin ada kezaliman. Wa kullu ma uhdisa fi ghairi amrillah fahuwa rad. Segala urusan yang dibuat-buat bukan sesuai dengan perintah Allah atau syariat Allah, maka dia tertolak. Mardud, ya tertolak. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.